Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. I'm Rizka Arianti, student of English Education Department B 2018. I make this video as assignment of cross-cultural and understanding subject. And in this video I will present some things about Canada. The first is vocabulary. In this slide, there are some common vocabulary used in daily activities. There are bonjour, selamat pagi, bon après-midi, selamat siang, bonne nuit, selamat malam, comment allez vous, apa kabar, kava baik, merci beaucoup, terima kasih, de rien, sama-sama, and pardon, maaf. Next, facts about Canada. Ibu kota Kanada adalah Ottawa, sedangkan mata uangnya adalah Canadian dollar, dan bahasanya itu bahasa yang digunakan ada dua, yaitu bahasa Perancis dan bahasa Inggris, di mana bahasa Perancis dijadikan sebagai bahasa resmi Kanada. Kemudian religion. Kanada mempunyai percampuran bahasa yang luas, tetapi tidak mempunyai agama yang resmi dan mendukung pluralisme agama yang merupakan hukum budaya istiadat politik Kanada yang penting. Namun, kebanyakan orang menyatakan mereka beragama Kristen. Canada is a modern country that still relies on natural resources to sustain the country's economy. In winter, temperatures can reach minus 25 degrees Celsius. Lacrosse is the official sport of the country. Selanjutnya, a country that has more than 22,000 public libraries. The third is food. Ada beberapa makanan khas yang ada di Kanada. Yang pertama itu adalah poutine. Poutine adalah salah satu hidangan paling populer di Kanada. Poutine merupakan kentang goreng dengan lumeran keju dengan topping daging dan saus pedas. Yang kedua, Nanaimo bars merupakan dessert bar dengan berbagai lapisan, di mana Nanaimo ini merupakan campuran dari kuraki, icing, butter vanili, dan coklat lele. Kemudian yang ketiga adalah butter tart, merupakan makanan khas Kanada yang bentuknya mirip seperti pai buah kalau di Indonesia. Makanan khas Kanada ini dibuat dengan membuat kue kering yang dibentuk seperti mangkok kecil dan mengisinya dengan krim yang merupakan campuran dari mentega, gula, dan telur. Selanjutnya drink. Yang pertama itu adalah Sir John a Cocktail. Minuman ini sangat populer dan khas disajikan ketika pesta Hari Kanada. Minuman ini diberi nama yang terinspirasi dari Perdana Menteri pertama Kanada, yaitu Sir John A. Macdonald. Sir John juga dikenal sebagai pecandu berat minuman beralkohol. Yang kedua, Kaisar merupakan minuman khas Kanada yang sering disebut serupa dengan salah satu minuman khas Amerika, yaitu Bloody Mary. Koktail satu ini merupakan minuman dengan bahan dasar vodka yang kemudian diberi berbagai bahan tambahan. Kemudian yang ketiga yaitu Canadian Car Bomb, merupakan minuman yang sejenis dengan Souters.
Nama car bomb sendiri terinspirasi pada peristiwa pengeboman mobil dalam keributan yang sempat terjadi di Irlandia Utara pada abad ke-21. Kemudian selanjutnya yaitu social culture. Yang pertama itu Canadians are famous for being very friendly. Orang Kanada terkenal sangat ramah. Yang kedua, egalitarianisme, artinya dalam masyarakat egaliter, semua orang dianggap sama. Yang ketiga, informalitas, kebanyakan orang Kanada santai dalam berpakaian dan berbahasa. Yang keempat, tata tertib dan ruang privasi. Masyarakat Kanada menghargai tata tertib dan melestarikan ruang pribadi mereka. Kemudian selanjutnya yaitu things to avoid, atau hal-hal yang tidak bisa dilakukan di Kanada. Yang pertama itu drinking alcohol in public. Minum alkohol di muka umum dilarang dan telah menjadi aturan tertulis yang ada di Kanada. Yang kedua merokok. Saat berada di British Columbia, kita dilarang untuk merokok. Pelarangan tersebut berlaku di semua transportasi umum, semua gedung, termasuk restoran, kantor, hingga bar. Yang ketiga, come in winter, atau datang saat musim dingin. Bagi orang yang belum pernah berlibur ke luar negeri saat musim dingin, sebaiknya jangan coba-coba untuk berlibur ke Kanada saat musim dingin. Yang keempat, taxi without driver detail information, atau naik taksi tanpa informasi detail pengemudi. Layaknya di Indonesia, di Kanada juga ada larangan untuk naik taksi tanpa ada tanda pengenal si sopir taksi. Kemudian yang selanjutnya itu sebaiknya jangan menolak saat ditawari pautin. Dan yang terakhir, tak mengucapkan maaf secara tulus. Saat kita tak sengaja menabrak orang saat sedang berjalan-jalan di Kanada, sebaiknya kita tak mengucapkan maaf secara formalitas saja. Selanjutnya, festivals. Ada beberapa festival yang dilakukan di Kanada. Yang pertama itu Halloween, di mana Halloween ini merupakan perayaan yang besar di Kanada. Yang kedua, New Year's Eve. Yang ketiga, Calgary Stampede, yaitu pertunjukan ekstravaganza tahunan yang terjadi di setiap bulan Juli di Calgary, Alberta. Yang terakhir yaitu sepatu baru di hari anggaran belanja. Maybe itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.